Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novita Nasari, NIM 0546728117. Di sini saya akan menjawab tugas logika 1. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan 3 jenis term. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi, dibedakan berdasarkan isis atau makna tambahan yang terkandung dalam suatu term, yaitu kualitas atau sifat yang melekat pada objek yang ditunjukkan oleh term tersebut. Konotasi sendiri adalah makna tambahan yang bersifat emosional atau nilai rasa yang muncul ketika seseorang mendengar atau membaca suatu kata. Berdasarkan konotasinya, term dapat dibagi menjadi dua, yaitu term konkret dan term abstrak. Yang pertama yaitu term konkret yang merujuk pada hal-hal yang nyata, berwujud, dan dapat dirasakan secara fisik. Term konkret memiliki konotasi yang berhubungan dengan objek nyata dan kualitas yang melekat padanya. Contohnya yaitu meja, kucing, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, term abstrak yang merujuk pada hal-hal yang tidak dapat berwujud, berupa sifat, keadaan, konsep yang tidak dapat dirasakan secara fisik. Term abstrak memiliki konotasi yang berkaitan dengan ide atau non-fisik. Contohnya, kebahagiaan, keberanian, keadilan. Dengan demikian, term berdasarkan konotasi adalah pembagian term menurut makna kualitas atau sifat yang melekat pada objek yang dituju. Dibedakan menjadi term konkret, berwujud, dan term abstrak tidak berwujud. Yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi. Denotasi adalah seluruh hal atau objek yang ditunjuk oleh suatu term, yaitu semua individu atau benda yang termasuk dalam cakupan penggunaan term tersebut. Denotasi sering disebut sebagai lingkungan atau ruang lingkup dari term yang menunjukkan sebagai luas term dapat diterapkan. Dengan kata lain, denotasi adalah aspek eksternal dari term yang merujuk pada objek nyata yang dimaksud term tersebut. Contoh seperti term mahasiswa memiliki denotasi seluruh orang berstatus sebagai mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Jadi, denotasi mahasiswa mencakup semua individu yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, denotasi menandakan cakupan objek yang dituju atau hal yang dapat ditunjuk oleh term tersebut, yaitu lingkungan penerapannya. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen. Predikamen adalah cara beradanya suatu, yaitu kategori atau klasifikasi umum yang digunakan untuk menguraikan dan memahami suatu berdasarkan sifat atau cara keberadaannya. Dalam logika klasik, predikamen berfungsi sebagai pembagian term universal yang mencakup seluruh aspek suatu secara kategoris. Pembagian term berdasarkan predikamen dikenal 10 kategori atau predikamen yang merupakan cara beradanya suatu secara paling umum. Pembagian ini berasal dari tradisi Aristoteles dan sering digunakan untuk mengklasifikasi konsep atau term dalam logika. Yang pertama, substansi yang merujuk pada hakikat yang berdiri sendiri dan menjadi pokok keberadaan sesuatu. Contoh, manusia, pohon, buku, dan sebagainya. Yang kedua, kuantitas yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Contoh, semua, beberapa, 3 orang, dan sebagainya. Ketiga, kualitas yang menunjukkan sifat atau karakter sesuatu. Contoh, berani, cantik, dingin, dan sebagainya. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan meskipun premisnya mungkin benar. Bentuk sesat pikir itu ada 3, yaitu yang pertama, 1. Sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kesalahan dalam penalaran yang terjadi karena pelanggaran terhadap aturan logika formal, yaitu struktur atau bentuk logika yang benar. Kesalahan ini membuat argumen menjadi tidak valid secara logis meskipun premisnya benar. Contoh sesat pikir formal: jika premisnya adalah semua manusia adalah makhluk hidup, kucing adalah makhluk hidup, maka kesimpulan salah adalah kucing adalah manusia. Kesimpulan ini tidak logis karena mengikuti aturan logika yang benar.
meskipun premisnya benar, sehingga termasuk sesat pikir formal. Yang kedua adalah sesat pikir verbal. Dalam kesalahan dalam penalaran yang terjadi karena penggunaan kata-kata yang salah, ambigu, dan bermakna ganda, sehingga menimbulkan kesalahan dalam memahami argumen. Kesalahan ini berkaitan dengan makna bahasa dan penggunaan istilah yang tidak tepat atau ambigu dalam suatu argumen. Contohnya, apel itu enak. Kata apel bisa berarti buah apel atau apel pada upacara bendera. Jika tidak jelas konteksnya, pertanyaan ini bisa menimbulkan argumen. Yang ketiga, sesat pikir material adalah kesalahan dalam penalaran yang terjadi karena isi atau materi argumen yang disampaikan tidak tepat. Contoh, saya makan mie dengan telur, lalu saya pingsan. Jadi, mie dengan telur menyebabkan saya pingsan. Padahal, hubungan sebab akibat ini belum benar, hanya karena kejadian berurutan. Maka dari itu, untuk menghindari sesat pikir, kita harus pelajari dan memahami berbagai jenis sesat pikir agar dapat mengenalinya. Susun argumen dengan runtut dan tahu tata cara sebelum menyampaikan agar logika terjaga. Serta jangan langsung setuju dengan kesimpulan sendiri. Lakukan cross and check dengan orang lain untuk validasi. Gunakan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya dalam membuat klaim atau argumen. Dengan memahami jenis-jenis drum dan mengenali serta menghindari sesat pikir, argumen yang disampaikan menjadi lebih logis dan dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.